diganti airnya. Biasanya kita kalau udah 2 minggu itu airnya kita ganti teman-teman, karena ini kan semakin besar, jadi kebutuhan nutrisinya semakin banyak. Jadi yang air nutrisi yang lamanya kita masukin ke Dutch bucket tuh, ke Dutch bucket ya. Terus yang ini ya, yang maksudnya yang air nutrisi yang lamanya kita masukin ke beberapa tanaman ya, karena itu kan masih air nutrisi, jadi kita masukin ke beberapa tanaman. Terus untuk ini kita kasih yang baru, airnya juga baru, nutrisinya kita kasih sesuai dengan kebutuhan pohonnya ya teman-teman. Ini kayaknya dimakanin ulet atau apa ya, saya salah petik lagi. Ulet, kenapa apa namanya, kalau tanaman yang ciri-ciri untuk tanaman yang tidak mengandung apa namanya, kimia, yang tidak diperbolehkan dipakai pestisida ya, pestisida, daunnya atau batangnya kadang-kadang ulet makanin teman-teman. Artinya ini tidak mengandung pestisida. Jadi yang kita pakai ini nutrisinya itu benar-benar aman ya teman-teman, tuh benar-benar aman, karena banyak banget tuh ada beberapa yang daun yang dimakanin sama uletnya. Jadi nggak perlu khawatir kalau teman-teman mau memulai berhidroponik, karena semua nutrisinya itu tidak mengandung pestisida. Kadang-kadang pun kalau kita banyak apa namanya, kayak banyak ada binatang-binatang di daunnya itu, biasanya kita pakai pestisida yang natural ya teman-teman ya. Bisa kita siramin, kita spray pakai apa namanya, ini coba kasih lihat ininya, akarnya. Wow, sirut. Nah ini ciri-ciri kalau tanaman itu akarnya bagus ya teman-teman. Ini akarnya udah nggak bagus teman-teman. Ini adalah lettuce. This root not good. No. So this why they not grow. Ya, yeah. Cause this root this change color coklat. Nah ini akar, ciri-ciri akar yang bagus. This good root. Ya, yeah, this looking. Yeah. This putih. Ini banyak kayak begini bukan dia berganti warna ya teman-teman, tapi karena airnya kan kita nih di terbuka ya. Beda lagi kalau kita punya greenhouse ya. Ini pun kita udah tutupin atasnya ya. Nutupin atasnya itu bukan tidak banyak membantu untuk apa namanya, binatang kayak burung. Biasanya burung suka juga apa namanya, makanin daunnya yang masih muda-muda ya teman-teman. Ya buat kita berbagi dengan apa makhluk hidup yang lain itu nggak apa-apa ya. Nah ini antisipasi, ini roofnya ini, karena kalau di sini kalau musim panasnya banget ya, bisa sampai 38, 39, 40 dan 41 sampai dengan 43 ya. Itu hujan, akan terjadi hujan es teman-teman. Jadi ya antisipasi kita seperti ini. Jadi tanaman gak rusak teman-teman. Yang kita takutkan atau khawatirkan adalah yang tidak memakai roof kayak gini nih kan. Kita ini organik nih, itu kalau pas lagi hujan es habis, hancur semuanya, hancur teman-teman. Makanya kalau lagi summer, dia tuh panasnya melebihi sampai 40, 38, 39, 40, itu kita udah khawatir gitu. Bukan karena takut panas banget, enggak juga, tapi kita khawatir abis itu biasanya hujan es teman-teman. Hujan es itu ngerusak tanaman, terutama yang nggak ada rootnya ya. Itu aja yang kita takutin ya. Nah hari ini kita panen bawang merah dan bawang putih.
kayak film ya, bawang merah dan bawang putih. Ini bawang merahnya ya cukup besar, yang lain-lain ya lumayan. Dan ini belum bisa, kali minggu depan kayaknya mereka mulai bisa kita ambil. Nah ini bawang putih, ini pertama kali saya tanam bawang putih dan mereka menghasilkan dengan baik tuh. Ya tuh bawang putihnya ya teman-teman. Ini kayaknya nggak jadi, tapi nggak apa-apa, kita ambil aja gitu ya. Nah ini setelah itu tadinya di sebelah sini bawang putih, bawang bombay saya taruh di pojokan, tapi mataharinya agak kurang ya teman-teman. Kalau di sini itu mataharinya bener-bener ya, makanya saya kalau nanam bawang merah ya atau bawang putih, jadi atasnya saya ambil teman-teman seperti ini nih, maaf, seperti ini. Atasnya saya pakai buat masak, yang bawahnya sisanya saya tanam. Nah hasilnya seperti ini, dan saya tanamnya bukan dimasukin ke tanahnya ya. Yang buntutnya itu kita taruh aja di permukaan tanah, nanti dia kan akan akarnya itu akan masuk ke dalam. Nah karena di sini lebih, saya lihat kayaknya lebih berhasil kalau kita pakai cara hidroponik. Kan itu nggak terlalu, kalau hidroponik kan nggak, ada beberapa cara, ada yang memakai sekam bakar, clay ball, dan tidak semuanya memakai air ya. Jadi saya cuma pakai clay ball dan secara manual. Kalau kita siram nggak perlu nyiram banyak, karena bawang merah itu kita udah tahu ya, sama-sama tahu yang tinggal di Indonesia, bahwa bawang merah itu kalau musim panas bawangnya tuh nah bisa sebesar-besar ini dan garing ya teman-teman. Bawang merah di sini tuh, bawang merah Indonesia tuh mahal banget ya. 1 kilo itu kalau kita dapat yang murah, 1 kilo itu 90.000. Itu murah banget, udah murah banget. 9 dolar sampai 10 dolar ya, itu udah murah banget. Kita cari di pasar di daerah Lakemba, itu daerah muslim ya, itu banyak jualan sayur-sayuran dan bawang merah juga bawang putih ya di daerah sana. Tapi kalau kita beli di supermarket ya, di supermarket itu bisa 22 dolar, sama dengan 220.000 ya teman-teman ya. Kebayang nggak kalau orang Indonesia itu kan masakan, semua masakan itu pakai bawang merah dan bawang putih yang utama ya. Nah ini yang kita pakai sistem rakit apung ya teman-teman. Nah kemarin juga saya dikasih ini tuh pisang tuh, pisang sama temen dikasih pisang 2. Saya bilang kalau mau kasih 2 boleh, kita bawa pulang 2, karena takut prepare buat misalnya yang satu mati, kita masih punya 1 gitu ya. Ternyata alhamdulillah dua-duanya tuh tumbuh ya. Nah terong di sini, terong dan kapsikam atau bawang cabe apa ya, saya lupa lagi, kapsikam pokoknya. Sama terong nih teman-teman ya. Tuh ini tomat ya seperti ini. Kalau musim kalau kita nggak siramin, atau dia kayaknya kekurangan nutrisi, karena ini kan saya pakainya sistem manual, jadi kita siram-siram begitu ya. Nah kekurangan nutrisi ya kejadiannya seperti ini, daun banyak yang kuning tapi dia tetap berbuah ya, cuma buahnya nggak maksimal. Nah ini saya tanam sawi di sini, dan ada beberapa ini ya tanaman tuh sawi ini spinach, bayam batik ya teman-teman tuh banyak. Nah ini ada bayam hijau, saya punya bayam hijau. Ini udah kayak ketiga kalinya yang saya panenin, karena setiap saya bikin sayur itu saya potong, nggak saya ambil ke akar-akarnya. Nah kali ini saya harus ambil sampai ke akar-akarnya. Nah ini ini tanaman yang paling istimewa adalah lemon basil, atau kalau Indonesia ini kemangi teman-teman. Karena tahu sendiri orang Indonesia tuh bikin kredok, bikin pepes apa aja pakai daun kemangi ya teman-teman. Apalagi kalau masakan kayak masakan Manado ya teman-teman, itu kemangi nomor 1 baru, itu top dah. Nah ini bayam-bayam yang saya tanam di
ada beberapa tomat itu biasanya saya lemparin aja udah jadi. Nah ini kalau musim panas begini nih, stroberi berbuah semua. Tuh. Ini kemangi juga nih, stroberi, tuh tomat, cabai dan lain sebagainya. Nih cabai. Nah saya juga punya cabai di sini, cabai tuh cabai keriting. Saya lagi nunggu sampai merah-merah baru nanti saya ambilin. Nah ini termasuk yang saya tunggu-tunggu. Waktu itu saya pikir oh dia berbuah nih ya. Ini stroberi juga. Nah ini ada beberapa tomat. Nah ini juga ada beberapa tomat, lettuce dan juga kol. Nah ini anggur. Ini coko belum berbuah, mudah-mudahan berbuah nih, musim panasnya bener-bener panas ya. Nah ini adalah tomat loli. Tuh sampai ke atas tuh teman-teman, tuh sampai ke atas. Ini tadinya sampai ke bawah-bawah nih buahnya. Saya udah ambilin, terus batangnya saya potong-potongin ya. Nah ini termasuk, ini dia keluar lagi tuh. Tuh. Nah kemarin itu terakhir, nah ini namanya pineapple tomat. Terakhir itu masih ada buahnya banyak ya. Masih hijau-hijau tapi udah gede-gede. Ternyata dia patah. Waktu saya lihat pagi-pagi, aduh patah. Jadi nggak bisa diselamatin, saya potong lah di sini. Nah ini nggak saya buang. Saya pikir kan dia masih ada daun-daun yang baru ya, batang-batang yang baru. Ya udah saya biarin aja dulu. Ya jadi nunggu sampai dia benar-benar sudah tidak produksi ya. Padahal sih saya banyak pohon tomat tuh ya, yang tadi saya kasih lihat. Nah ini tomat juga, beef stick tomat. Jadi karena ini satu buahnya biasanya 500 gram. Nah ini buahnya terlalu banyak teman-teman. Kalau satu batang itu banyak banget. Jadi dia besarnya tidak maksimal. Jadi kalau udah satu yang udah kelihatan kuning-kuning seperti ini, saya ambil lalu saya taruh di dalam. Itu biasanya nanti dia akan berubah warna ya, akan berubah warna. Nah ini kemarin ini apa namanya, timun. Tuh timunnya berbuah banyak lagi karena saya pindahin. Yang bawah-bawah tuh udah mulai kering ya teman-teman. Tapi saya masih nunggu karena buahnya banyak banget. Jadi belum selesai ya teman-teman. Nah ini adalah rock melon, tapi rock melon yang giant ya teman-teman, rock melon yang giant. Oh, you want put where? Oh, what happened? Oh, too much water. Oh. Nah itu ini rock melon yang giant, yang besar. Ini golden melon. Ya ini watermelon. Ini juga watermelon ya teman-teman. Nah ini jadi saya udah prepare karena kan summer itu sampai dengan bulan Maret. Is correct? This summer till March. Summer. Finishes February. Oh, finish February. Yeah, beginning of autumn. Autumn. March, Oh, jadi April, May. Februari adalah terakhir summer. Nanti bulan Maret itu sudah masuk autumn ya. Habis autumn itu Maret, April, Mei itu autumn. Akhir Mei udah masuk musim winter ya teman-teman, yaitu musim dingin. Nah kalau udah musim dingin saya harus mengganti semua tanaman yang tidak ditanam pada musim dingin karena mereka nggak akan pernah tumbuh. Kayak kangkung, bayam, tomat itu nggak bakal tumbuh. Nah ini adalah salah satu juga bukan salah satu, kangkung saya di sebelah sana dan di sebelah sini ya. Saya punya kangkung banyak banget tuh, udah mulai gede-gede. Nah saya tuh paling nggak suka kalau tanam kangkung tuh tua-tua teman-teman. Jadi baru batangnya segini-gini nih saya udah petikin biasanya. Nah biasanya sih saya buat bonus-bonus teman-teman yang beli tempe sama saya teman-teman. Nah tuh seperti ini. Nah ini juga tomat pineapple atau tomat nanas ya teman-teman, yang saya bilang tadi itu patah. Nah ini itu juga anakan dari pohon yang itu. Jadi biasanya keluar dari sininya tuh. Nah seperti ini. Lalu saya potong. Biasanya saya taruh di air dan dia akan bertumbuh ya teman-teman. Nah ini tuh banyak banget tuh. Banyak banget tuh buahnya tuh ya, sampai ke atas-atas ya. Lalu di bayam. Ini bayam.
Ini bayam tuh dia mulai banyak. Nanti saya kalau udah agak tinggi saya mau pisahin. Kalau sekiranya dia udah kuat dia saya mau pindahin ya. Nah ini this melon, what this melon? Watermelon? What is? Oh, kajari. Oh, ini adalah kajari melon. Ini udah nggak ada. Jadi kita pun cari-cari nggak ada yang jual, teman-teman. Ini waktu itu si Bulbul dapat dari temennya, dikasih. Tapi ini dari 2018 dia kasih seednya. Nah, kita lagi usaha ini akan bertumbuh. Tapi kelihatannya dia jangkung doang dan daunnya yang lain belum bertumbuh. Nah, sedangkan yang lain ini tuh udah dimakanin sama pakicot yang kecil-kecil, teman-teman, snail atau selak ya, snail itu dia udah dimakanin tuh, jadinya nggak tahu dia tumbuh apa enggak nih yang ini ya, daunnya mudah-mudahan tumbuh. Nah ini adalah tanaman-tanaman herbal semuanya ya. Ini coklat mint, saya juga punya tanaman herbal di sebelah sana, macam-macam, ada kunyit, ada daun jeruk, ada juga lemongrass atau serai. Nah ini adalah stevia, biasa dipakai untuk teh, bikin teh daunnya. Itu untuk orang yang punya diabetes atau gula darah ya teman-teman. Ini bagus banget. Jadi nggak, kalau mau diseduh nggak perlu pakai gula lagi, jadi dikeringin aja lalu dibuat seperti teh, enak banget. Ini rosemary. Saya paling susah tanam rosemary karena rosemary itu nggak suka air, teman-teman. Dia panas itu dia akan berkembang banyak ya. Nah ini alhamdulillah udah agak bagusan. Ini juga mint, enak banget kalau kita bikin susu coklat ya, atau coklat itu kita masukin ini, aduh rasanya jadi kayak coklat ini ya. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe, komen, dan like jika konten saya ini bermanfaat. Dan jangan lupa untuk teman-teman yang berada di negara lain ya, kita nggak bisa pulang ke Indonesia, kita sama-sama berdoa semoga semuanya cepat berakhir ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.